Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi mengenai database dan pengimplikasiannya. Langsung saja saya persilakan pemateri pertama untuk membacakan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halika dengan NIM F1A221066. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga alhamdulillah kita dapat melaksanakan aktivitas seperti mana biasanya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliau Allah sehingga nikmat Islam masih kita rasakan pada sampai saat ini. Sebelumnya saya selaku perwakilan dari kelompok 6 ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Andi Tendriawaru, SSI MSI, selaku dosen Teknologi Informasi, karena telah mempercayakan kami untuk mempresentasikan materi database dan pengaplikasiannya. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja adapun materi atau cakupan yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, file kabinet elektronik, dasar-dasar database. Yang kedua, sistem manajemen data atau database. Yang ketiga, komputer pribadi, personal komputer. File kabinet elektronik, dasar-dasar database. Yang pertama, penyimpanan barang dan data. Setiap manusia berkepentingan untuk memiliki tempat khusus dan teratur untuk menyimpan barang atau data yang dimilikinya. Contoh yang paling sederhana adalah dompet, di mana ada tempat khusus untuk menyimpan berbagai jenis barang dan data, tempat khusus untuk menyimpan uang, kartu identitas, dan foto pribadi. Penyimpanan secara teratur sudah merupakan bagian dari kehidupan kita, yang tanpa kita sadari mengenalkan kita kepada bentuk, basis data, dan objek yang paling sederhana. Pada perkembangannya, penyimpanan data tidak hanya berguna bagi barang dan data yang kasat mata, bisa dilihat dan bisa disentuh, tetapi juga bagi barang digital yang tersimpan dalam suatu sistem komputer. Barang dan data digital ini tidak lagi disimpan dalam suatu ruang tertentu, melainkan dalam suatu basis data atau yang lebih dikenal dengan sebutan database. Perkenalkan, nama saya Cafifa Apriliani Asrat dengan NIM F1A2-21030. Dokumentasi dan konvensional. Penyimpanan data lama-kelamaan tidak hanya sekedar menaruh berkas dalam satu ruang yang sama, tapi juga mengelompokkannya dalam kategori yang sama. Hal ini untuk memudahkan pencarian dan pengambilan data, selain untuk pemeliharaan. Contoh yang mudah dikenali adalah perpustakaan, di mana buku-buku yang punya kategori yang sama ditempatkan dalam satu rak atau lemari yang sama pula. Bila pada bentuk barang dan data yang kasat mata, mutlak diperlukan kategorisasi. Demikian juga hal ini menjadi bagian tak terpisahkan dari basis data digital, yang juga memerlukan kategorisasi dalam data-datanya. Kategorisasi data. Setiap orang atau objek tertentu selalu dapat dibagi ke dalam kategori tertentu. Dari kategori inilah dapat diambil kesimpulan tentang perbedaan dan persamaan yang dimiliki oleh beberapa sampel. Contoh sederhana adalah basis data karyawan. Pada basis data semacam ini, karyawan dapat dibedakan atau disamakan berdasarkan ciri-ciri tertentu yang sudah dicatat, misalnya jenis kelamin, usia, tinggi badan, berat badan, kondisi ekonomi, dan lain-lain. Lain kepentingan, lain pula data yang diperlukan. Misalnya, komputer untuk main game tentu berbeda dengan yang untuk bekerja. Jika tidak ada data spesifikasi komputer itu, tentu saja kita tidak bisa tahu komputer mana yang harus dipilih untuk memenuhi keperluan kita. Dengan adanya data-data yang lengkap, barang yang tepat bisa dikirim untuk pengguna yang tepat, disimpan di tempat yang tepat, dan diberi harga yang tepat pula. Contoh ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya suatu data, dan basis data yang merupakan himpunan data-data itu. Perkenalkan, nama saya Farisa Maharani Bende dengan NIM F1A2-21032. Digitalisasi data adalah proses merubah bentuk tulisan menjadi bentuk berkas komputer. Selain pemindai gambar atau scanner, digitalisasi data juga bisa dilakukan secara manual dengan menginput data ke dalam server. Tempat penyimpanannya pun tidak lagi di ruang khusus yang punya keterbatasan luas dan volume, tapi bisa dalam folder-folder komputer yang tidak terbatas banyaknya, yang tentu saja akan memudahkan pengguna dalam menyimpan data. Berbagai aplikasi telah mendukung digitalisasi data. Salah satu contohnya yaitu Microsoft. Yang selanjutnya yaitu
sistem manajemen data atau juga biasa disebut database. Database Management System atau yang disingkat DBMS adalah kumpulan program yang memungkinkan penggunanya mengakses basis data, memanipulasi data, melaporkan atau merepresentasikan data. Tujuan dari DBMS ini adalah yang pertama, bisa dipakai atau digunakan secara bersama. Yang kedua, kecepatan serta kemudahan ketika mengakses data. Yang ketiga, menghemat ruang penyimpanan data. Yang keempat, untuk keamanan data. Yang kelima, menghilangkan duplikasi dan inkonsistensi data. Dan yang terakhir adalah menangani data dalam jumlah yang banyak atau benar. DBMS terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu hierarki. Jenis DBMS ini menggunakan hubungan orang tua anak untuk menyimpan data. Salah satu contoh dari jenis ini adalah registrasi Windows yang digunakan di Windows XP. Yang kedua yaitu jaringan DBMS. Jenis DBMS ini mendukung hubungan banyak ke banyak. Salah satu contohnya yaitu RDM server, yaitu sistem manajemen basis data yang mengimplementasikan model jaringan. Yang ketiga yaitu relational DBMS. Jenis DBMS ini mendefinisikan hubungan basis data dalam bentuk tabel, juga dikenal sebagai relasi. Salah satu contohnya yaitu Oracle dan juga Microsoft SQL Server Database. Dan yang keempat yaitu Object Oriented Relational DBMS. Tipe ini mendukung penyimpanan tipe data baru. Salah satu contohnya yaitu PostgreSQL adalah contoh dari DBMS relasional berorientasi subjek. Perkenalkan, nama saya Ismail Fadila dengan stambuk F1A2 21037. Di sini saya akan menjelaskan tentang komputer pribadi atau personal komputer. Secara sederhana, dalam bahasa Inggris, personal komputer adalah komputer pribadi, atau jika ingin lebih diperluas lagi, personal komputer adalah seperangkat komputer yang bersifat serbaguna, yang memiliki ukuran, kemampuan, sekaligus harga tersendiri yang hanya digunakan oleh individu atau seseorang saja. Utamanya, fungsi personal komputer adalah untuk mengolah data input sekaligus menghasilkan output berupa data atau informasi yang tentunya sesuai dengan keinginan pengguna. Adapun fungsi personal komputer lainnya yaitu data input, data processing, data output, data storage, dan data movement. Yang pertama, data input. Data atau informasi dalam personal komputer adalah hal yang diterima oleh personal komputer melalui suatu sumber. Data atau informasi tersebut diterima melalui aktivitas di beberapa perangkat sekaligus, seperti mouse, keyboard, bahkan komputer atau perangkat lainnya. Perkenalkan, nama saya Fitria Yusa dengan NIM F1A221065. 2. Data processing. Salah satu fungsi utama dari personal komputer adalah untuk melakukan pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan output, yaitu berupa informasi. Pada umumnya, data yang diolah oleh personal komputer adalah berupa teks, gambar, audio, video, grafik, dan lainnya. 3. Data output. Fungsi personal komputer lainnya adalah untuk menghasilkan output atau informasi setelah melalui tahap-tahap proses pengolahan data. Informasi yang dikeluarkan disajikan melalui monitor, alat printer, bahkan speaker. Saya mencoba dengan NIM F1A221011. Adapun fungsi dari personal komputer yang keempat adalah data storage. Personal komputer juga dapat digunakan untuk menyimpan data, sehingga nanti data dapat ditemukan dengan mudah dan tentunya dapat digunakan kembali. Data ini dapat tersimpan di memori internal maupun eksternal. Dan fungsi terakhir yaitu data movement. Data ini berfungsi untuk memindahkan data dari personal komputer satu ke personal komputer lainnya, maupun ke berbagai personal komputer yang tidak sejenis. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan pada forum yang sudah disediakan. Mohon maaf bila ada salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.